Halo teman-teman Lumbung Pustaka, berjumpa lagi dengan kita tim Pustaka. Pada video kali ini kita refreshing sebentar ya. Kemarin ada permintaan dari Mas Dika kalau nggak salah, Bang bikin soal TIU dong, jangan TWK terus, capek. Oke, kita bikin TIU sebentar ya. Ini soal TIU, soal cerita. Sebelum teman-teman menyaksikan, saya perlihatkan dulu soalnya. Ya, teman-teman bisa memutuskan apakah mau lanjut menonton atau tidak, karena yang penting itu adalah teman-teman, bukan video ini. Kalau teman-teman udah tahu soal ini, teman-teman jangan ditonton. Teman-teman silahkan menonton video yang lainnya atau latihan materi yang lainnya. Ini ya soal-soalnya. Ini seperti ini. Teman-teman silahkan di skimming, dibaca cepat. Kalau ada yang menarik silahkan ditonton. Kalau nggak ada yang menarik, ya udah di skip aja demi efektivitas belajar teman-teman. Oke, ini seperti ini, lalu seperti ini, lalu seperti ini, dan juga seperti ini. Oke, jika sudah paham semuanya, skip, ganti video lainnya, atau teman-teman silahkan mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Tetapi kalau belum paham atau belum mengerti dan ingin mengerti dan juga waktunya luang, silahkan ditonton bersama kita ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Soal seperti ini adalah soal yang sering muncul. Ini sangat mudah sekali. Kita coba kerjakan. Seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai rata-rata 85? Tahun kemarin ini juga muncul tentang rata-rata, cuman bentuknya tabel tapi konsepnya sama ya. Rata-rata ya, rata-rata itu kan mudah ya, cuman jumlah dibagi dengan variabel kalau saya, atau jenisnya. Oke, rata-ratanya kita dapatkan 85, tetapi untuk 5 orang. Berarti kita bisa tulis jumlahnya yaitu 91 ditambah 88 ditambah dengan 86 ditambah dengan 78 ditambah yang kita cari yaitu X atau nilai ke 5. Berarti ini dibagi dengan 5. Oke, sampai di sini bisa diikuti. Kalau sudah, tinggal kita jumlahkan pelan-pelan, jangan terburu-buru. 85 ini kalau dijumlahkan berapa? Nanti kalau teman-teman hitung itu dapatnya 343 ditambah dengan X. 5-nya ini pindah ruas menjadi perkalian. Oke, sampai di sini bisa diikuti. Oke, kita geser ya. 85 dikalikan 5 itu berapa? 425 sama dengan 343 ditambah dengan X. Artinya adalah X sama dengan 425 dikurangi dengan 343. 5 dikurangi 3 itu sama dengan berapa? 2. Yang belakangnya 2 hanya 1, yaitu si E. Berarti di sini 82. Jawabannya yang E. Oke, selesai gini. Kita lanjut bawahnya ya. Sebuah bejana berbentuk silinder berisi air 1/3-nya. Jika ditambah air sebanyak 3 liter lagi, bejana ini menjadi berisi setengahnya. Kapasitas bejana itu adalah, kapasitas itu biasanya disimbolkan dengan apa? Dengan volume ya, V. Mana pulpen saya? Ini V atau kita simbolkan dengan X yang lebih umum. Bejana itu berisi 1/3 dari totalnya, berarti 1/3 dari X ditambah dengan 3 liter. Sehingga isinya menjadi setengah totalnya atau setengah X. Gini doang kan? Sekarang gimana? Yang sama variabelnya kita jadikan 1, yang ada X-nya kita jadikan 1, sehingga 3 akan sama dengan setengah X dikurangi 1/3 X. Gini, ini akan sama dengan 3. Ini dikali silang saja kalau teman-teman nanti menemukan soal. 3 dikalikan 1 sama dengan 3. 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Yang bawah 2 dikalikan 3 sama dengan 6. X-nya jangan dilupakan. Akan sama dengan 3 1/6. X-nya akan sama dengan 3 dikalikan 6 yaitu 18. Jawabannya yang D.
Oke, dapat 2 soal. Gini, kita lanjut. Soal ini juga kemarin juga keluar masalah waktu dan juga pengupahan. Kita baca ya. Seorang pekerja dibayar 800 per jam. Murah sekali ya. Zaman sekarang 800 rupiah doang. Dia bekerja dari pukul 8 sampai pukul 16. Dia akan dibayar tambahan 50% per jam untuk setelah pukul 16. Jika dia memperoleh bayaran 8.000 pada hari itu, dia akan pulang pukul Jadi kalau dia lembur, uang dia itu ditambah 50% dari nilai biasanya, yaitu 800 rupiah. Kita hitung dulu nilai biasanya, yaitu dia kerja dari jam 8 sampai jam 16. Berarti waktu normalnya jam 16 dikurangi jam 8. Dapatnya berapa? 8 jam. Oke, ini waktu normalnya. Kita misalkan lemburnya itu sebagai X biar umum ya. Upah biasa itu adalah 800. Gini, kalau besok ujian sesungguhnya teman-teman jangan ditulis ya ini ya, langsung aja dimasukkan ke rumusnya. Jam berapakah dia pulang? Pertama kita hitung dulu upah biasanya, yaitu 8 jam dikalikan dengan 800 rupiah ditambah dengan dia lembur, yaitu X tadi, dan lemburnya itu adalah 50% lebih banyak daripada upah biasanya. Artinya X akan sama dengan 800 ditambah 50% dari 800 berapa? 400. Gini doang, dia dapat 8.000. Oke, sampai sini bisa diikuti? Bisa ya. 8 dikalikan 800 menjadi 6.400 ditambah ini berapa? 800 tambah 400, 1200. Artinya kita bisa tulis X sama dengan 1200 sama dengan 8.000. Oke, X nya berapa? X nya akan sama dengan 8.000 ya, 8.000. Yang ini pindah ruas menjadi pengurangan, dikurangi 6.400. Gini dibagi dengan ini ya, ini pindah ruas 1200 nya di bawah sini, 1200. Berapa hasilnya teman-teman? 1600 ya, dibagi dengan 1200. Kita ambil angka depannya yaitu 16 per 12 atau sama dengan 4/3. Berarti 4/3 jam ya dia pulangnya. Oke, kita pindah ke sini yang lebih luas. Artinya dia pulang jam berapa? Kalau 4/3 itu berarti kita kalikan dulu dengan 1 jam, yaitu 60 menit. Sama dengan berapa? Ini coret dapat 1, ini coret dapat 2, ada 80 menit. Atau sama dengan 1 jam lebih 20 menit. Kalau dia pulang biasanya jam 16, tinggal kita jumlahkan saja. Menjadi 17 lebih 20 menit. Jawabannya yang C. Oke, gini. Oke, selanjutnya yang di bawah sini ya. Ini mudah kok. Sebidang tanah berharga 5 juta rupiah. Setiap tahun harga meningkat 2% dari harga awal tahun pertama. Setelah 10 tahun, tanah tersebut diwariskan kepada 4 orang anak. Besar uang yang didapatkan setiap anak dari penjualan tanah tersebut adalah harga awalnya itu HA ya, harga awal itu adalah 5 juta. Tetapi setiap tahun dia nambahnya adalah 2% atau 0,02. Dan dia dikalikan dengan 10 tahun gitu ya. Berarti matematisnya kita bisa tulis menjadi 5 itu adalah nilai awal 5 juta ditambah dengan kenaikannya yaitu 0,02 dikalikan dengan 10 tahunnya dikalikan dengan 5-nya, yaitu 5 juta nilai awalnya menjadi berapa? 5. 0,02 dikalikan 10 menjadi berapa? 0,2 dikalikan 5 jadi 1. Artinya dia menjadi 6 juta. 6 juta dibagi berapa orang? Dibagi 4. Setiap orang dapatnya berapa? 1,5. Jawabannya yang A. Oke, ini selesai. Kita lanjut. Ini juga mudah teman-teman. Ini kemarin juga keluar. Jadi konsepnya gini. Ini kalau seperti ini kita cukup tenang dan juga diingat secara logika ya.
Sebuah pipa mampu mengisi tangki kosong sampai penuh dalam waktu 15 jam. Pipa kedua mampu mengisi tangki kosong yang sama sampai penuh dalam waktu 9 jam. Jika kedua pipa tersebut digunakan bersama-sama, waktu yang diperlukan untuk mengisi tangki kosong yang sama sampai 2/3 penuh adalah, ini kan sebenarnya hanya prinsip rata-rata ya. Ada dua pipa untuk mengisi satu buah tempat. Berarti kan hukum rata-ratanya mudah ya. Yang pertama itu adalah 15 dikalikan dengan 9. Ini karena pipa pertama 15 jam, pipa kedua 9 jam. Dibagi dengan 15 ditambah dengan 9. Ini rumus cepatnya. Teman-teman tinggal dihafal saja. Kalau kita kalikan menjadi berapa? 135 dibagi dengan 24. Ini bisa kita sederhanakan, dibagi dengan berapa? Bagi dengan 3 ya. 135 dibagi 3 dapat 45. Yang ini dapat 8, yang 24. 45 dibagi 8. Yang ditanya itu hanya 2/3-nya saja. Jadi hasil akhirnya itu hanya 2/3 dikalikan dengan 45/8. Kita eliminasi yang bisa dieliminasi. Ini bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 4, bagi 3 dapat 1, bagi 2 dapat 15, atau 15/4 jam. Ada enggak? C ya. Kita ngambil C. Oke, gini. Yang bawahnya kita kerjakan juga sekalian. Hanya 200 tempat duduk dari stadion yang berkapasitas 20.000 penonton yang tidak terjual. Dari tiket-tiket yang terjual, separuhnya dijual dengan separuh harga dan sisanya dijual sebesar harganya, yaitu 20.000. Total pendapatan dari penjualan tiket tersebut adalah, berarti totalnya ya semuanya ya. Oke, kita cek dulu yang terjual. Yang terjual itu berarti berapa? 20.000 dikurangi dengan 200, karena yang tidak terjual hanya 200. Artinya dia terjual 19.800. Dan lucunya mungkin ini flash sale ya. Yang setengahnya itu dijual setengah harga. Artinya 19.800 dibagi 2 dapatnya berapa? 9.900 dikalikan dengan harga yang juga setengahnya, yaitu 10.000. Dapatnya adalah 99 juta. Oke, gini. Selanjutnya adalah yang setengahnya dijual harga normalnya, yaitu berapa? 9.900 kan setengahnya ya. Setengahnya dibuat 10.000, setengahnya dibuat 20.000 dikalikan 20.000. Oke, ini kan cuma dibalik ya. Ya, kembali ke nilai awalnya, yaitu 198 juta. Oke. Sekarang tinggal kita jumlahkan saja. Berapa ini? 297 juta. Oke. Jawabannya berarti yang E. Gini doang, selesai teman-teman. Selanjutnya, dalam suatu pengiriman sebanyak 24.000 komponen, sebanyak 5% komponen ditemukan rusak. Dalam suatu pengiriman lain sebanyak 16.000 komponen, sebanyak 10% komponen ditemukan rusak juga. Bila kedua pengiriman tersebut digabungkan, persentase jumlah komponen yang rusak terhadap jumlah komponen yang dikirimkan adalah, oke, berarti ini yang rusak dibagi dengan yang total dikalikan 100%, gitu doang kan. Kita masukkan angkanya 5% itu kan sama dengan 0,05 dikalikan dengan totalnya, yaitu 24.000 komponen pertama ditambah dengan komponen kedua, yaitu berapa? 10% atau 0,1 dikalikan dengan 16.000. Oke, dibagi dengan totalnya, yaitu 24.000 ditambah dengan 16.000. Jangan lupa dikalikan dengan 100%. Oke, ini berapa ini? 0,05 ini kalau turun ke belakang 2 menjadi 5. Ini nolnya kita coret keduanya karena
0,5 nya kita turunkan juga. 240 dikalikan 5 itu sama dengan 1200 ditambah dengan 0,1 dikalikan 16.000 itu sama dengan 1 dikalikan dengan 1600. Kita tulis. Nah, gini dibagi dengan totalnya yaitu 24.000 tambah 16.000 yaitu 40.000. Dikalikan 100%, jangan dilupakan. Dah, sampai sini udah selesai. Ini kalau dijumlahkan 12 tambah 16 menjadi 28. Dibagi dengan 40. Kita ambil angka depannya. 28 dibagi 4 dapat 7. Yang angkanya 7 itu hanya si B. Oke, selesai gini. Yang bawah ini gimana teman-teman? Data hasil survei mengenai bagaimana warga memperoleh berita adalah sebagai berikut. 65% warga menonton TV, 40% membaca koran, dan 25% membaca koran dan menonton TV. Persentase warga yang tidak membaca koran dan tidak menonton TV. Kalau gini kan di logika bisa ya. X itu misalnya yang tidak membaca koran dan tidak menonton TV misalnya. Totalnya pastilah 100% ya, berarti X itu akan sama dengan 100% sebagai total dikurangi dengan yang membaca koran dan juga menonton TV. Berarti 65% ditambah dengan 40% dikurangi 25. Kenapa? Karena yang 25% itu menonton TV dan juga membaca koran. Dia tidak bisa dimasukkan ke dalam si orang yang menonton TV atau yang membaca koran, atau posisi dia itu beririsan, maka dia menjadi pengurang. Ini kalau dihitung menjadi berapa? 100% dikurangi dengan 65 dikurangi 25 itu dapat 40. 40 tambah 40 dapat 80%. Sisanya adalah 20%. Jawabannya yang D. Selesai. Kita lanjut lagi soal yang terakhir. Jika seorang berjalan menempuh jarak 2/5 km dalam 5 menit, kecepatan rata-rata perjalanan orang tersebut dalam 1 jam adalah, oke, kita misalkan dulu ya, jarak dia itu adalah 2/5 kilo dalam waktu 5 menit. Oke, kita buat dalam satu bentuk dulu. Kalau menit ke kilo itu kan aneh ya, atau tidak normal. Normalnya dibuat jam, atau memang seperti itu harusnya ya. Berarti 5 menit itu sama dengan berapa? 5/60. Atau kita bisa tulis menjadi 1/12 jam. Oke, bisa diikuti teman-teman? Bisa ya. Sekarang kita tahu rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu atau T. Kita bisa masukkan jaraknya itu kan berapa tadi? 2/5. T-nya kita bisa masukkan menjadi 1/12. Yang diminta apa? Yang diminta adalah jarak dalam waktu 1 jam. Berarti kita bisa tuliskan menjadi J, atau jaraknya sama dengan V dikalikan dengan T. Gini, J akan sama dengan V-nya adalah ini ya. Atau ini angkanya menjadi 2/5 dibagi dengan 1/12 dikalikan T-nya yaitu 1 jam. Gini doang. Yang 12-nya pindah ke atas menjadi 2/3 dikalikan dengan 12. Oke, selesai sampai sini. Kok 2/3 sih? 2/5 ya teman-teman, sorry, saya nggak konsentrasi ini. Oke, gini berapa ini hasilnya teman-teman? 24 dibagi 5 ya, atau 4,8. Jawabannya yang E. Dan juga ini soal yang terakhir sebagai penutup. Misalkan X rupiah dibagi merata kepada N orang. Setiap orang akan memperoleh bagian 60.000. Jika seorang lain bergabung pada kelompok di atas dan X rupiah dibagi merata, setiap orang sekarang memperoleh 50.000. Besar X adalah, oke. Berarti persamaan pertama itu kita bisa tahu ya, X rupiah dibagi dengan N orang, dia hanya mendapatkan 60.000. Oke. Persamaan kedua,
itu ketika X dibagi dengan N plus 1 nilainya berkurang menjadi 50.000. Oke, dari dua persamaan ini kita buat dulu biar sama formatnya. Oke ya, kita biar mudah kita samakan X nya menjadi berapa? X akan sama dengan 60, tetap N nya pindah ruas menjadi kalikan N, 60.000 dikalikan N. Yang ini menjadi berapa? X akan sama dengan 50.000 dikalikan N, 50.000 N. J atau 2, 3 ditambah, sorry, nggak cukup ya. Bawah sini ya, sorry ya, 50.000. Oke, seperti ini. Karena N-nya sama, itu kita bisa jadikan 1 menjadi berapa? 60.000 N sama dengan 50.000 N ditambah dengan 50.000 N, sorry 50.000 saja. Yang N dijadikan 1, 60.000 N dikurangi 50.000 N masih 10.000 N sama dengan 50.000. N nya berarti 50.000 dibagi 10.000, 5. Ini yang diminta adalah si X. X tadi kita dapatkan bahwa dia salah satunya adalah 60.000 dikalikan dengan N. Berarti 60.000 dikalikan dengan 5. 6 kalikan 5 sama dengan 30. Berarti jawabannya adalah 300. Yang depannya 3 hanya ini. Selesai. Sampai di sini saja untuk soal TIU-nya, teman-teman. Jangan lupa kerjakan soal pretest yang ada di bawah video ini. Besok nanti sore akan saya ambil ya. Video ini mungkin akan tayang hari Jumat. Jadi hari ini saya ambil datanya. Teman-teman yang belum mengerjakan silahkan mengerjakan. Oke, sampai jumpa lagi. See you teman-teman. Sehat-sehat.